Ini plus plus. Ini.
Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum, Oke, selamat pagi Pak Prof. Bu Made. Kita Ya, menunggu Pak Prof Kiki ya, selaku chair dari ini sesi room ini. nggih, siap. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Kiki. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Prof. Jaka. Maaf, Selamat pagi. ini ada technical Iya, things. saya pun sama tadi. Iya, saya mesti ke kamar nih. Tadi sudah sampai di ruangan. Iya, saya tidak ke ini baru dari Surabaya tadi malam. Oh, siap, Prof. Siap, Mohon siap. maaf nggak bisa gabung darat. Iya, nggak Iya, apa-apa, Prof. iya, Kan ini juga di Zoom. iya, Oke, iya. baik. Terima kasih. Saya buka aja ya, Prof ya. Monggo, monggo, Pak Kiki, Ya, monggo. baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi, Nah, para peserta. Prof Jaka yang saya hormati. Di sini juga ada kami. Bapak, ya, ada Bapak Revindo. Kita ini di room 2 ya, makroekonomi. Jadi jangan keliru ya. Jadi ini ada di room 2. Nah, kita akan mulai presentasi. Nah, akan ada sterilisasi di lantai 3. Jadi kita harus on time selesai 9.3 sebentar. 9.30 ya. 9.30 ya, 9.30. Iya, oke. Masing-masing presenter itu hanya presentasi 10 menit ya, 10 menit. Jadi kalau 4 presenter 40 menit. Lalu kemudian Prof Jaka dan mungkin saya atau Pak Revindo ada pertanyaan nanti itu apa 40 menit. Jadi total 80 menit untuk 40 menit untuk seluruh peserta ya. Jadi total 80 menit, 10 menit terakhir untuk penutup. Cuman karena kita udah lewat 8 menit, jadi nanti saya akan tutupnya 2 menit aja. Karena kita 9.30 sudah harus ada di lobi apa namanya hotel. Oke, baik. Silahkan presenter pertama. Saya kebetulan nih nggak lihat layar ininya. Ada yang bisa bantu saya dari panitia? Yang pertama, yang presentasi siapa ya? Izin Pak Prof Kiki, ya Ya, kami dari tim Mas Tali Purwa. ya, Ya, oke. Izin saya langsung share screen yes, saja, oke? ya. Ya, Silakan Bu Nimade ya. ya, siap. Ya, 10 menit ya, Bu. Oh ya, Ya. mudah-mudahan ini akan jadi Iya, lebih jadi kita cepat. modelnya presentasi semua, nanti baru kemudian tanya jawab ya. Jadi, Iya, siap, Pak. oke, Prof. Siap, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Prof Kiki Feriko dan juga Prof Jaka Sriana. Perkenalkan saya Nimade Ina dari Wardani. Tim kami ada 3 orang sebenarnya. Saya mewakili tim. Adapun judul penelitian kami yaitu Investigating Inflation Dynamics in Indonesia. Identifying the inflation spillover for and hedging regional inflation control via Phillips Scope Semi-Parametric Spatial Panel Model. Yang menjadi latar belakang dari penelitian kami tentu saja adalah fenomena inflasi secara global pasca pandemi, di mana beberapa negara maju, khususnya Amerika dan negara-negara kawasan Eropa, mengalami kenaikan inflasi
fenomena ini juga ternyata merembet ke negara-negara termasuk di kawasan Asia. Nah, fenomena merembetnya inilah yang mungkin memang di dalam kajian sebagai spillover inflasi atau limpahan inflasi. Nah, kami ingin melihat bagaimana fenomena ini pada level regional. Yang mana kita ketahui bersama bahwa Indonesia sangat diverse, di mana negara kepulauan yang memiliki kondisi geografis yang unik sehingga karakteristik inflasi di setiap regional tentu saja akan berbeda termasuk determinan inflasi yang mempengaruhinya. Dengan demikian, inflasi pada level regional ini sangat penting dilakukan, mengingat penyusunan inflasi secara nasional tentu saja akan sangat dipengaruhi besaran inflasi pada level regional, sehingga pengendalian inflasi pada level regional akan menjadi kunci dalam pengendalian inflasi pada level nasional. Namun demikian, sampai saat ini, riset ya terkait dengan spatial spillover inflasi pada level regional di Indonesia sangat jarang dilakukan, sehingga kami ingin mengisi gap penelitian tersebut. Kemudian adapun novelty yang ingin kami tawarkan yaitu pertama penggunaan advanced model, yaitu melalui model dynamic panel model dan dynamic panel spatial model yang berdasarkan atas teori the hybrid New Keynesian Phillips curve. Dan kemudian kami juga memfokuskan penelitian ini pada beberapa periode krisis, yaitu ASEAN Financial Crisis, Global Financial Crisis, dan juga pandemi COVID-19, yang akan menghasilkan hasil kajian yang lebih holistik. Kemudian diharapkan nanti menghasilkan policy implication yang akan berguna untuk efektivitas pengendalian inflasi pada level regional. Untuk literatur mungkin saya agak skip saja, ini teori-teorinya yaitu tentu saja Phillips curve model sebagai dasar penilaian kami yang juga menganalisis fenomena flattening Phillips curves yang terjadi beberapa dekade ini sehingga menyebabkan kesusahan dalam kebijakan moneter untuk merespon terjadinya penurunan output gap. Kemudian regional inflasi spillover ini juga sudah menjadi kajian terutama di antar negara dan juga antar kawasan. Namun seperti yang saya utarakan sebelumnya pada level regional masih cukup jarang dilakukan. Salah satu penelitian yang meneliti tentang regional spillover inflasi adalah oleh Angginta tahun 2023. Namun penelitian ini tidak memasukkan data pada post-COVID. Kemudian di negara lain, regional inflation spillover juga diteliti seperti misalkan di Turki oleh Nagayasu dan di Jepang oleh Nagayasu dan juga di Turki oleh Yeşilyurt dan Elhorst tahun 2014. Nah, kemudian mungkin ini data yang kami gunakan. Data yang kami gunakan adalah data panel dari 34 provinsi di Indonesia tahun 1997 sampai dengan tahun 2023 yang mencakup 3.604 observasi. Kemudian mencakup 3 cakupan krisis, kemudian dengan respon variabel yaitu inflasi. Di sini kami menghitung inflasi pada level provinsi dan juga output gap dari PDRB tingkat provinsi. Kemudian tahapan analisis yang kami lakukan, yang pertama tentu saja penyiapan data, di mana seperti kita ketahui bersama beberapa kali terjadi pemekaran wilayah. Nah, ini juga menjadi salah satu tantangan bagi kami untuk melakukan interpolasi terhadap besaran PDRB-nya. Kemudian melakukan data exploration analysis atau analisis statistik deskriptif dan juga estimasi model. Ada 5 model yang kami gunakan. Yang pertama mungkin dapat dilihat di sini, di mana untuk model spasial kami menggunakan menggunakan inverse distance weighting atau IDW, kemudian Thyssen-Polagon dan juga KNN atau nearest neighbor. Ini untuk model non-parametrik yang kami gunakan ada 2 spesifikasi model, yang untuk parametriknya ada 3 spesifikasi model, sehingga total ada 5 spesifikasi model yang kami gunakan. Kemudian kami melakukan pemilihan model terbaik dengan AIC dan RMSE kriteria. Kemudian melakukan
prestasi dari model yang kami hasilkan. Dan juga kami melakukan uji sensitivity test untuk melihat terutama pada periode krisis fenomena flattening Phillips curve pada inflasi regional di Indonesia. Untuk hasil sendiri dapat kita lihat di sini hubungan antara inflasi dan output gap pada beberapa periode krisis. Kita lihat di sini ada beberapa spike dari inflasi terutama pada masa krisis. Dan juga gambaran output gap kita lihat pada grafik setelahnya. Dan ini adalah hasil estimasi model yang kami lakukan. Dapat dilihat di sini bahwa untuk semua model yang dihasilkan menghasilkan arah hubungan yang searah. Sehingga untuk setiap model menghasilkan hubungan antara inflasi dan output gap dan juga memasukkan unsur spasial menghasilkan arah hubungan yang konsisten. Kalau kita lihat di sini kriteria AIC yang kita gunakan, penggunaan spasial atau penambahan unsur spasial pada model ternyata terbukti dapat menurunkan AIC-nya sehingga membuat model menjadi lebih bagus. Atau dengan kata lain bahwa spillover inflasi itu memang benar terjadi. Artinya dengan penambahan spasial atau adanya unsur spasial itu akan memperbagus model. Kalau kita lihat base model, yaitu model non-linear PSSDM dengan menggunakan matriks spasial IDW matrix. Kemudian kalau kita lihat di sini dinamika inflasi dan output gap pada level provinsi, kita lihat ada direct impact dan indirect impact. Nah, indirect impact sendiri ini atau efek tidak langsung ini sendiri merupakan efek spasial. Kalau kita lihat di sini pengaruhnya kalau inflasi itu sendiri 0,97 sementara pengaruh dari daerah luar yaitu sekitar 0,0021. Begitu juga dengan output gap yang kami temukan signifikan juga pengaruhnya. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa beberapa wilayah yang menjadi transmitter lag inflasi dan output gap yaitu wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kalau ini adalah gambaran secara umum, sementara ini adalah gambaran yang kami breakdown berdasarkan wilayah. Kalau kita lihat di sini lebih dalam lagi ke level provinsi, jadi daerah-daerah yang menjadi transmitter atau menjadi focal point dari inflasi di Indonesia itu adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut di sini, focal point inflasi di Indonesia, ternyata daerah di Sumatera yang menjadi daerah yang menyumbang dan juga sekaligus dia sebagai penerima inflasi tertinggi di Indonesia. Di samping itu daerah lainnya ya adalah Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Nah, kalau dilihat di sini, Bapak Ibu sekalian, kita melakukan uji sensitivitas pada kurva inflasi, estimating flattening Phillips curve-nya. Kita lihat di sini, memang terjadi penurunan slope dari yang periode krisis 5,8 kemudian turun sampai saat pandemi. Kita lihat di sini koefisiennya semakin menurun. Yang ini membuktikan bahwa benar di Indonesia juga terjadi fenomena flattening Phillips curve. Mungkin sebagai konklusi kami dapat katakan di sini bahwa lag inflasi dan output gap memberikan pengaruh yang signifikan terhadap regional inflasi, dinamika inflasi regional di Indonesia. Kemudian temuan kami juga mensupport bahwa Phillips curve model masih relevan digunakan dalam kajian terhadap dinamika inflasi regional. Kemudian kami menemukan juga bahwa spillover inflasi regional di Indonesia pengaruhnya signifikan. Kemudian model terbaik yang kami temukan adalah model panel spasial semi-parametric model dengan inverse distinct weighting matrix yang digunakan dalam spasial. Kemudian juga menghasilkan temuan terkait dengan flattening Phillips curve yang juga terjadi di Indonesia. Kemudian beberapa rekomendasi yang kami berikan, yang pertama adalah
bahwa pengendalian inflasi harus melibatkan kerjasama antar daerah, di mana seperti kita ketahui bersama, berdasarkan hasil penelitian ini beberapa daerah ternyata menjadi focal point dan juga menjadi penerima dari besaran inflasi itu sendiri. Nah, namun demikian kalau kita lihat justru pengendalian inflasi itu yang dilakukan pada level TPID seperti misalkan fiskal insentif itu diberikan pada daerah-daerah yang telah berhasil mengendalikan inflasinya. Kalau menurut kajian kami ini bisa menjadi catatan bahwa seharusnya yang menerima fiskal insentif juga bisa diterapkan pada daerah-daerah yang menjadi focal point inflasi atau bahkan yang menerima inflasi dari limpahan inflasi dari daerah lain sehingga dapat membawa pengendalian inflasi yang lebih bagus di level regional. Untuk studi selanjutnya, kami merekomendasikan penggunaan data core inflation atau inflasi inti dalam kajian ini, sehingga memberikan hubungan yang lebih baik. Kemudian juga antisipasi distribusi rantai pasok dari pengendalian inflasi harus menjadi pegangan karena bagaimanapun juga biaya transportasi itu juga menjadi unsur penting dari inflasi. Demikian mungkin Ya, presentasi saya. Terima kasih. Ya. terima kasih. Pas banget nih waktunya. 10. Ya, Terima maaf. kasih. Ya, Ya, terima kasih Pak terima Prof. Ya. kasih. Ya, pas. Oke, selanjutnya ini nyambung nih. Tadi disinggung soal inflation targeting ya, yang presentasi grup kedua dari Pak Fihri ya. Ini soal hit the bull's eyes ya, inflation targeting soal dari aggregate demand. Nah, Ya, silakan 10 menit juga waktunya. oke, baik. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fikri Farwadli. Di sini saya mewakili Bapak Muhammad Zaki Yasin yang akan mempresentasikan hasil penelitian kami berjudul How Does Aggregate Demand Shape Inflation Targeting? Dinamika inflasi yang didorong oleh demand pull inflation berasal dari excess aggregate demand, seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net export yang melebihi potensial supply, sebagaimana yang dikemukakan oleh Stiglitz dan Rekmi 2023. Namun beberapa penelitian sebelumnya masih belum berhasil menyimpulkan bagaimana permintaan agregat dapat mempengaruhi inflasi dalam threshold. Dalam studi ini, kami berupaya mengisi celah tersebut dengan meneliti apakah komponen permintaan agregat dapat mendorong inflasi regional ke tingkat threshold. Hipotesis penelitian kami didasarkan pada teori Keynesian seperti yang dijelaskan oleh Blanchard pada seminar papernya yang menyatakan bahwa shock permintaan agregat mensimulasi output dan harga ke arah yang sama dalam jangka pendek. Selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga 2022, tingkat inflasi Indonesia menurun hingga 2,18%. Penurunan ini terjadi akibat terbatasnya aktivitas masyarakat yang menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga dan memperlambat peredaran ekonomi. Grafik ini menunjukkan bahwa rata-rata inflasi regional baik di tingkat kota maupun kabupaten cenderung turun dan berada di bawah threshold minimum inflasi selama periode tersebut. Hal ini mencerminkan pengaruh pandemi terhadap perilaku permintaan agregat, terutama pada konsumsi rumah tangga yang berperan penting dalam mendorong inflasi. Studi kami berfokus pada komponen potensial dalam permintaan agregat regional yang mempengaruhi inflasi dan bagaimana hal ini dapat membantu mencapai target inflasi optimal. Kontribusi utama penelitian ini adalah dengan menganalisis probability kabupaten atau kota mencapai threshold inflasi melalui disagregasi komponen permintaan. Selain itu, kami juga berfokus pada periode sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 untuk melihat bagaimana pandemi mempengaruhi dinamika permintaan agregat dan inflasi di tingkat regional. Studi kami menggunakan dataset tahunan tingkat kabupaten kota di Indonesia selama periode 2010 hingga 2023. Terdapat 3 alasan mengapa kami memilih periode ini. Pertama, periode ini mencakup saat tim pengendali inflasi daerah telah diberlakukan sejak 2008 dan mulai signifikan di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi pada tahun 2010. Kedua, tahun 2010 memiliki jumlah TPID yang cukup banyak sehingga memberikan lebih banyak data untuk dianalisis.
Ketiga, periode ini memungkinkan kami untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Untuk mengukur gap inflasi, kami menggunakan rumus yang menghitung perbedaan antara tingkat inflasi tahunan kota tersebut dengan threshold minimum serta maksimum inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jika inflasi kota berada di bawah ambang minimum atau di atas ambang maksimum, maka kami di sini menghitung selisihnya, yaitu gap. Kota yang inflasinya berada di dalam threshold, maka dianggap memiliki nilai gap sebesar 0. Semakin jauh tingkat inflasi dari targetnya, maka semakin besar pula nanti gapnya. Ini adalah data yang kami gunakan untuk pada model ada inflasi, PMTB, PDRB, household consumption, government spending, dan juga net export. Untuk model pertama dependent variabelnya adalah dummy threshold yang bernilai 1 jika kabupaten atau kota berada di dalam threshold. Model 2 adalah dependent variabelnya adalah nilai dari gap. Kemudian untuk model 1A 1 hingga 1D, kemudian model 2A hingga model 2D, kami menginteraksikan masing-masing komponen dengan variabel pandemi. Kita lanjut pembahasan. Nah, dari gambar 2 ini memperlihatkan rata-rata inflasi di seluruh kota atau kabupaten di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2023. Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki tingkat inflasi rata-rata terkecil, sekitar 2,97%. Sedangkan Kota Pontianak menunjukkan inflasi rata-rata terbesar, sekitar 5,08%. Nah, berdasarkan gambar 3, proporsi kota yang memiliki tingkat inflasi dalam threshold kurang dari 33% sebelum tahun 2016. Namun, setelah tahun tersebut, proporsi ini meningkat menjadi 69% pada tahun 2017 dan mencapai proporsi tertinggi pada tahun 2023. Nah, bukti ini juga konsisten dengan gambar 4 yang menunjukkan bahwa gap inflasi pada tahun 2023 relatif lebih kecil dibandingkan dengan 2013 dan 2014. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan dalam pengendalian inflasi di tingkat kota atau kabupaten yang semakin mendekati target inflasi nasional. Dari tabel 3, kita dapat melihat beberapa temuan terkait pengaruh komponen permintaan agregat terhadap pencapaian target inflasi di tingkat kabupaten kota. Pertama, kita melihat bahwa konsumsi rumah tangga, PMTB, dan pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap pencapaian target inflasi dalam seluruh spesifikasi. Namun, ekspor menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap probability kota mencapai tingkat inflasi yang ditargetkan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan rasio ekspor terhadap PDRB dapat meningkatkan probability kabupaten atau kota berada pada tingkat inflasi yang ditargetkan. Yang menarik adalah interaksi antara komponen PDRB dengan variabel pandemi menunjukkan beberapa hasil yang signifikan. Sebagai contoh, pada kolom 1 dan kolom 2 menunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga selama pandemi berperan penting dalam mendorong kota-kota mencapai target inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga adalah komponen penting dalam menstimulasi ekonomi. Karena selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan lockdown yang menyebabkan kontraksi ekonomi akibat terbatasnya mobilitas. Kemudian PMTB yang memiliki peran penting dalam meningkatkan probability kota mencapai target inflasi selama pandemi. Hal ini menekankan pentingnya investasi dalam menstimulasi perekonomian karena pembentukan modal dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menstimulasi kapasitas produksi. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga menunjukkan efek yang signifikan ketika berinteraksi dengan variabel pandemi dalam mendorong kabupaten atau kota mencapai target inflasi. Hal ini masuk akal karena selama pandemi pemerintah meluncurkan beberapa program stimulus ekonomi. Contohnya adalah paket stimulus tahap 3 yang difokuskan pada program kesehatan, jaring pengaman sosial, dan sektor industri. Program ini membantu menstimulasi ekonomi dan membuat inflasi kembali ke target yang diinginkan. Namun, meskipun ekspor memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pencapaian target inflasi secara parsial, interaksinya dengan variabel pandemi tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini terjadi akibat rasio net ekspor Indonesia yang tidak sekuat kondisi sebelum pandemi, karena banyak negara lebih fokus pada pemulihan ekonomi domestik mereka sendiri, yang akhirnya mengurangi permintaan terhadap barang dari negara lain, termasuk Indonesia.
Kemudian dari hasil analisis efek marginal pada komponen PDRB, terlihat bahwa peningkatan komponen-komponen PDRB selama periode pandemi meningkatkan probability kota-kota mencapai target inflasi nasional, kecuali untuk variabel net export. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengeluaran pemerintah adalah komponen PDRB yang paling konsisten dalam membantu kabupaten atau kota mencapai tingkat inflasi yang ditargetkan. Analisis selanjutnya berfokus pada pengaruh komponen PDRB dalam mengurangi gap inflasi terhadap tingkat yang ditargetkan. Estimasi ini menggunakan metode Tobit. Berdasarkan hasil estimasi, variabel pandemi menunjukkan efek positif yang signifikan terhadap gap inflasi, yang berarti bahwa gap inflasi di kabupaten atau kota Indonesia membesar selama kondisi pandemi. Teman menarik terlihat pada interaksi antara pandemi dan komponen PDRB. Hasil ini menunjukkan bahwa interaksi antara pandemi dengan konsumsi rumah tangga, PMTB, dan pengeluaran pemerintah memiliki efek negatif terhadap gap inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga komponen ini membantu mengurangi gap inflasi kota dengan tingkat nasional selama pandemi. Sementara itu, interaksi antara pandemi dan ekspor tidak menunjukkan efek signifikan terhadap perubahan gap inflasi. Temuan ini sejalan dengan hasil pada tabel 3 sebelumnya, di mana hanya konsumsi, rumah tangga, PMTB, dan pengeluaran pemerintah yang memiliki peran penting dalam mengembalikan kota-kota ke tingkat inflasi yang ditargetkan. Sehingga kesimpulannya pertama adalah temuan kami menunjukkan bahwa selama pandemi tahun 2020 dan 2021, pengeluaran rumah tangga memiliki peran penting dalam mendorong kota-kota atau kabupaten mencapai tingkat inflasi yang ditargetkan. Selain itu, PMTB dan pengeluaran pemerintah juga meningkatkan probability kota untuk mencapai target inflasi selama periode pandemi. Namun berbeda dengan komponen lainnya, ekspor tidak memiliki efek yang berarti ketika berinteraksi dengan kondisi pandemi dalam membantu kabupaten atau kota mencapai threshold inflasi. Sehingga temuan penelitian ini menghasilkan dua implikasi kebijakan. Pertama, penting untuk menjaga inflasi berdasarkan karakteristik regional. Meskipun target inflasi ditetapkan pada tingkat nasional, setiap daerah perlu melakukan penyesuaian untuk mencapai tingkat inflasi yang optimal. Misalnya perbaikan distribusi logistik dan dukungan infrastruktur yang dapat mendorong stabilitas harga dengan memberikan aksesibilitas yang lebih baik terhadap barang dan jasa. Namun perlu dicatat bahwa kebijakan yang cocok untuk satu kabupaten atau kota mungkin tidak relevan dengan kabupaten atau kota lainnya. Kedua, temuan kami menunjukkan bahwa dukungan pemerintah secara signifikan mempengaruhi pencapaian inflasi regional pada tingkat yang ditargetkan. Meskipun efektif dalam jangka pendek selama pandemi, perencanaan fiskal jangka panjang diperlukan agar inflasi tetap pada tingkat yang ditargetkan tanpa terlalu bergantung pada pengeluaran pemerintah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok saya. Ya, terima kasih Mas Ferry ya, waktunya juga on time. Oke, ini menarik nih, udah ada Phillips curve, udah ada inflation targeting. Nah, kita masuk ke grup 3 yang akan dipresentasikan oleh Mbak Selvi Maghfirah ya, tentang transparansi Bank Indonesia atau Central Bank, hubungannya dengan innovation. Silahkan, waktunya sama 10 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia yang telah melaksanakan acara cover paper tahun 2024. Di sini saya Selvi Maghfirah sebagai perwakilan dari kelompok Muhammad Bilal Alim dan judul paper Central Bank Transparency and Green Innovation Policy in Indonesia. Presentasi hari ini akan meliputi Presentasi hari ini akan meliputi pendahuluan, gap teori, dan gap empiris, metode penelitian, hasil dan analisis, serta kesimpulan dan kesimpulan. Pada bagian pendahuluan, kami menyoroti tantangan pembangunan berkelanjutan oleh negara-negara berkembang, di mana pada satu sisi terdapat upaya pembangunan yang terus dilakukan, namun di sisi yang lain terdapat kerusakan lingkungan yang terus terlihat dan signifikan, yang banyak memakan biaya. Oleh karena itu, negara-negara berkembang perlu untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan secara bersamaan. Hal ini dapat ditempuh melalui kebijakan moneter. Mengapa kebijakan moneter? Karena menurut beberapa empiris, kebijakan moneter ini mampu mendukung ekonomi hijau dengan merangsang inovasi dan investasi pada energi terbarukan serta teknologi rendah karbon melalui instrumennya yaitu suku bunga.
Selain itu, kebijakan moneter ini juga dapat menciptakan insentif bagi lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman lebih kepada sektor dan bisnis ramah lingkungan melalui regulasi jaminan untuk pinjaman ramah lingkungan. Maka dengan inovasi hijau yang didukung ini, maka akan tercipta trade-off yang lebih baik antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Inovasi hijau ini akan membantu mempertahankan manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh inovasi konvensional. Berkaitan dengan itu, inovasi hijau ini berkaitan erat dengan yang namanya emisi karbon dan juga kebijakan moneter, utamanya di bagian suku bunga. Dalam menggambarkan kemungkinan dampak kebijakan moneter ini, terdapat dua perspektif, di mana ada sisi permintaan dan juga sisi penawaran. Pada sisi penawaran, mengatakan bahwa kebijakan ekspansif dari kebijakan moneter ini bermanfaat bagi lingkungan dan mendorong inovasi ramah lingkungan. Sisi penawaran ini berfokus pada kebijakan moneter terhadap inovasi dan produksi dalam jangka panjang. Ini juga didukung oleh teori pertumbuhan skala Peter yang mengatakan bahwa inovasi ini akan mendorong pembangunan berkelanjutan serta menciptakan keseimbangan dalam mengatasi tantangan lingkungan. Berbeda dengan sisi lainnya, yaitu sisi permintaan, berpendapat bahwa kebijakan moneter ekspansif justru akan merangsang konsumsi dan penggunaan energi yang menyebabkan lebih banyak polusi dan berkurangnya permintaan terhadap produk-produk ramah lingkungan. Menurut teori endogen pula bahwa inovasi ini justru akan memicu banyaknya persaingan serta difusi pengetahuan yang terjadi antar pesaing. Kemudian, next. Pada bagian ini terdapat beberapa empiris yang mendukung keterkaitan kebijakan moneter terhadap inovasi hijau, di antaranya Starometros, kemudian Ahmad dan Citrovic, serta et al. Pada tahun 2022. Nah, ketiganya ini sama-sama menyoroti bagaimana manfaat kebijakan moneter ekspansif terhadap inovasi hijau dengan spesifik penerapan kebijakan suku bunga dan juga tingkat independensi bank sentral. Namun di sisi yang lain terdapat empiris pula yang mengatakan bahwa kebijakan moneter ini berpengaruh terhadap inovasi hijau secara tidak langsung dan bervariasi bergantung pada kualitas kelembagaan, kemudian juga konsentrasi industri dan intensitas energi. Oleh karena ketidakpastian hubungan antara kebijakan moneter terhadap inovasi hijau dalam variasi waktu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika hubungan jangka panjang dan jangka pendek kebijakan moneter terhadap inovasi hijau. Data yang kami gunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari World Development Indicator dan OECD Statistik. Series yang digunakan dimulai dari tahun 1999 hingga 2019. Metode yang digunakan adalah metode autoregressive distributed plot atau ARDL. Berikutnya yaitu model kami yang diadaptasi dari beberapa jurnal pro yang disebutkan sebelumnya, di mana terdapat inovasi hijau sebagai variabel dependen, sedangkan variabel growth money, transparansi bank sentral, dan suku bunga sebagai variabel dari kebijakan moneter, yaitu variabel independen. Next, ini merupakan hasil estimasi yang kami lakukan, di mana dalam jangka panjang ternyata ketiga variabel memiliki signifikansi yang rendah. Namun secara koefisien ketiganya memiliki pengaruh yang positif terhadap inovasi hijau. Sedangkan dalam jangka pendek, seluruh variabel memiliki nyaris signifikan dalam setiap leg. Di mana yang pertama ada inovasi hijau di leg pertama berpengaruh positif terhadap inovasi hijau saat ini, yang artinya selanjutnya yang artinya inovasi hijau saat ini dipengaruhi oleh kondisi inovasi hijau sebelumnya dengan arah yang positif. Kemudian yang kedua ada suku bunga yang berpengaruh positif signifikan pada inovasi hijau tanpa lag. Kemudian di lag berikutnya berpengaruh negatif yang mengatakan bahwa peningkatan suku bunga justru akan menurunkan tingkat dari inovasi hijau itu sendiri. Kemudian pada growth money dihasilkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan pada leg pertama, yang artinya kebijakan growth money kuartal sebelumnya akan berpengaruh terhadap kuartal saat ini. Tidak berbeda dengan growth money, transparansi bank sentral juga memiliki hubungan yang sama dengan growth money yang dihasilkan, di mana pengaruhnya positif pada leg pertama dengan koefisien 27,47, yang artinya inovasi hijau saat ini dipengaruhi oleh transparansi bank sentral di kuartal sebelumnya dengan arah yang positif pula. Di bagian hasil diskusi ini, yang pertama mengenai inovasi hijau. Jadi dari hasil estimasi yang kami lakukan, dihasilkan bahwa inovasi hijau ini cenderung berpengaruh dalam jangka pendek dalam peningkatan inovasi hijau di periode selanjutnya. Sehingga walaupun efek ini juga melemah di periode berikutnya. Kemudian yang kedua, sebagian suku bunga memiliki efek positif langsung terhadap inovasi hijau dalam jangka pendek, tetapi juga berubah menjadi negatif seiring waktu yang dihasilkan dari leg yang tadi kami
estimasi. Sehingga hal ini juga mencerminkan diperlukan pendekatan kebijakan moneter yang lebih akomodatif seperti suku bunga bertingkat, di mana proyek-proyek hijau mendapatkan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan proyek-proyek konvensional. Yang ketiga yaitu broad money, di mana broad money ini mencerminkan peningkatan likuiditas. Awalnya memang mengurangi insentif ya, namun pengaruh inovasi. Namun pengaruhnya positif terhadap inovasi hijau seiring juga berjalannya waktu. Kebijakan fiskal ini mencerminkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang lebih terkoordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa peningkatan likuiditas ini diarahkan secara efektif ke sektor-sektor yang paling membutuhkan, seperti saran dari jurnal sebelumnya, yaitu dari Bineko tahun 2022, seperti energi terbarukan sebagaimana dan penelitiannya. Kemudian yang terakhir yaitu transparansi bank sentral yang juga memiliki dampak signifikan sama dengan pengaruh negatif pada awal peningkatan, namun positif seiring dengan berjalannya waktu. Untuk maksimalkan dampaknya, maka reformasi untuk meningkatkan independensi dan transparansi bank sentral perlu diperkuat dengan menciptakan dan mempublikasikan indikator kinerja utama terkait dengan keberlanjutan sebagaimana disarankan oleh Spirometer tahun 2022 guna memperkuat kepercayaan pasar dan efektivitas kebijakan dalam mendukung inovasi hijau. Next, pada bagian kesimpulan ini, penelitian ini mengungkap bahwa inovasi hijau ini sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan moneter, di mana yang pertama inovasi hijau pada periode sebelumnya memiliki efek positif yang menurun seiring waktu, kemudian suku bunga menunjukkan dinamika yang juga kompleks dalam variasi waktu dengan efek positif langsung yang berubah menjadi negatif dalam waktu yang lebih lama, mengindikasikan pentingnya kebijakan moneter yang hati-hati. Kemudian yang ketiga, program ini memiliki pengaruh yang bervariasi, awalnya negatif, namun kemudian juga positif, memberikan peran penting likuiditas dalam mendorong inovasi hijau setelah proses penyesuaian yang dilakukan. Keempat, transparansi bank sentral menunjukkan pengaruh negatif langsung yang berubah seiring waktu dan meningkatkan kompleksitas dari hubungan antara kebijakan moneter dan inovasi hijau. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor kebijakan moneter ini tidak hanya signifikan, tetapi juga bervariasi dalam jangka pendek. Beberapa saran dan rekomendasi kebijakan dapat diberikan untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter dalam mendorong inovasi hijau di Indonesia. Dari penelitian kami, yang pertama yaitu Bank Indonesia dapat mempertimbangkan kebijakan moneter yang lebih akomodatif, seperti penurunan suku bunga atau peningkatan likuiditas secara efektif yang difokuskan pada sektor-sektor yang berkontribusi pada inovasi hijau atau ramah lingkungan. Kedua, transparansi dan akuntabilitas bank sentral perlu ditingkatkan melalui reformasi kelembagaan yang memperkuat mandat keberlanjutan dengan menciptakan dan mempublikasikan indikator kinerja utama terkait keberlanjutannya. Kemudian yang terakhir yaitu Bank Indonesia dapat mengambil peran lebih aktif dalam mendukung kebijakan mitigasi perubahan iklim pemerintah dengan menyelaraskan kebijakan moneternya melalui pemberian persyaratan cadangan yang lebih menguntungkan untuk bank yang membiayai proyek-proyek ramah lingkungan. Next. Ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi hari ini. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Silvi. Waktunya hemat ini, hemat 1 menit. Jadi nutupin tadi yang ada yang lebih 1 menit. Baik, berikutnya ya last but not least, silahkan Mbak siapa tadi namanya? Fitnya Shadow Economy dengan metode MIC. Silakan Terima Mbak kasih. Fitri. 10 Terima kasih menit ya. Pak Kiki atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fitri Kartiasih, mewakili dari tim kami yang akan memaparkan hasil studi kami berjudul estimasi shadow ekonomi di Indonesia dengan pendekatan metode multiple indikator dan multiple causes outcome. Yang melatar belakangi tulisan kami bahwa sebelum ini PDB atau PDRB yang digunakan sebagai salah satu metrik untuk menggambarkan performa perekonomian di suatu wilayah atau periode tertentu belum bisa menggambarkan secara keseluruhan karena ada beberapa aktivitas ekonomi yang seringkali tidak tercatat ya, sehingga dapat memberikan perbedaan antara nilai PDB dengan kondisi yang sebenarnya. Shadow ekonomi merupakan salah satu bagian dari aktivitas ekonomi yang tidak diperhitungkan dalam penghitungan PDB saat ini, terutama oleh BPS. Bagaimana dampaknya? Hal ini bisa menyebabkan menurunkan
penerimaan pajak, karena sektor ekonomi adalah sektor-sektor yang tidak membayar pajak, sehingga menimbulkan persaingan pasar yang tidak sehat. Selain itu juga memicu kondisi pasar tenaga kerja yang buruk karena tidak memberikan asuransi, jaminan kesehatan, dan jaminan perlindungan kerja terhadap tenaga kerja. Terdapat kecenderungan bagi negara berkembang untuk memiliki nilai sandi ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan negara maju. Di sini terlihat negara maju, di sini diasumsikan Singapura, di mana nilai sandi ekonomi lebih rendah dibandingkan negara-negara asalnya seperti Vietnam, Thailand, Kamboja, dan sebagainya. Menurut Khatib dalam Guna di tahun 2004, nilai sandi ekonomi di Indonesia mayoritas berasal dari unit usaha yang dari pembayaran pajak. Potensi pajak yang hilang akibat unit usaha ini sekitar 20,55 triliun rupiah setiap tahunnya. Yang kedua adalah adanya tindakan korupsi dan juga sektor informal yang tidak tercatat dalam perhitungan PDB itu sendiri. Di sini terlihat bahwa rasio penerimaan pajak terhadap PDB di Indonesia cenderung rendah dan secara tren selalu menurun tiap tahunnya. Sandi ekonomi sejauh ini belum terdefinisi dan teridentifikasi secara jelas. Mayoritas penelitian terkait sandi ekonomi menggunakan studi totalitas negara dan belum adanya estimasi pada level provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengestimasi nilai sandi ekonomi di Indonesia pada level provinsi serta mengetahui faktor-faktor pembentuk yang mempengaruhi nilai sandi ekonomi itu sendiri. Beberapa penelitian terkait. Jadi pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dari nilai sandi ekonomi di 34 provinsi di Indonesia dan juga diketahui faktor pembentuknya. Kajian pustaka yang menggunakan dalam penelitian ini, sandi ekonomi mencakup semua kegiatan ekonomi yang tersembunyi dari otoritas resmi kawasan moneter, regulasi, dan kelembagaan. Ada 3 hal atau 3 klasifikasi yang mencakup sandi ekonomi, yaitu non-observed ekonomi yang tidak teramati. Beberapa kategori yaitu underground production, informal production, dan illegal production. Tapi untuk konsep yang digunakan dalam penelitian ini, sandi ekonomi didekati underground production untuk alasan ekonomi dan juga informal production. Sandi ekonomi banyak yang menyebabkan beberapa hal, antara lain adalah beban pajak, di mana perusahaan dan badan hukum kebanyakan menghindari pajak untuk mengejar keuntungan maksimum dan mengurangi biaya tenaga kerja, sehingga beralih ke sandi ekonomi. Yang kedua, adanya regulasi pemerintah yang berlebihan berpotensi meningkatkan biaya operasional karena harus mematuhi aturan hukum dan dapat mendorong perusahaan dan pekerja untuk berpindah ke aktivitas sandi ekonomi. Yang ketiga adalah adanya pengangguran. Individu dapat memilih untuk berpartisipasi dalam kegiatan sandi ekonomi ketika mereka tidak memiliki peluang kerja di sektor formal. Jadi untuk memberikan dukungan finansial, pengangguran mereka masuk ke sektor-sektor informal atau sandi ekonomi. Kemudian yang berikutnya adalah wirausaha, memiliki banyak kesempatan dalam menyembunyikan pendapatan mereka. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat wirausaha akan meningkatkan intensitas kegiatan produksi sandi ekonomi. Kemudian berikutnya adalah official ekonomi, di mana sandi ekonomi akan menarik modal tenaga kerja dari sektor ekonomi formal, mendistorsi kebijakan ekonomi, dan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat antar perusahaan yang akan membuat perkembangan ekonomi formal atau resmi. Kemudian dengan adanya ketimpangan sendiri juga akan meningkatkan adanya sandi ekonomi itu sendiri, karena aktivitas yang menuju pada sandi ekonomi menjadi mekanisme melawan kemiskinan dengan pendapatan yang dihasilkan untuk memenuhi sebagian kecil pendapatan keluarga. Kemudian akibat dari semakin banyak pekerja yang berpindah aktivitas ke sandi ekonomi, maka partisipasi angkatan kerja dalam perekonomian secara ofisial juga akan menurun. Berikut adalah historical framework yang kami gunakan, di mana sandi ekonomi ini akan diestimasi oleh beberapa penyebab yang tadi disampaikan sebelumnya. Kemudian nilai sandi ekonomi yang dihasilkan akan tercermin atau diperlihatkan dari beberapa indikator yang ada, yaitu official ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan partisipasi tenaga kerja. Data yang digunakan bersumber dari BPS, Kemenkeu, dan DJBK, di mana di sini menggunakan data dari 34 provinsi di Indonesia tahun 2015 sampai 2021. Metode yang digunakan yaitu analisis deduktif untuk menggambarkan hasilnya dalam bentuk bar chart dan pie chart. Kemudian analisis inferensial adalah multiple indikator, multiple causes atau mimic.
Berikut kerangka modelnya. Kemudian tahapan estimasi, penyusunan model teoritis, kemudian dilakukan penyesuaian terhadap struktur data, kemudian terakhir adalah estimasi dan kalibrasi hasil akhir, di mana di sini hasil akhir akan dikalibrasi dengan hasil studi dari CHAIN tahun 2020, di mana sudah mengestimasi untuk secara nasional shadow ekonomi Indonesia secara nasional tahun 2015. Ada 5 model yang kami coba untuk mengestimasi shadow ekonomi di Indonesia. Model 1 adalah full model dari berapa variabel, kosisnya ada tadi pajak, kemudian regulasi dari pemerintah, kemudian dari fiskal, unemployment, self-employment, kemudian trade openness, kemudian inflasi, kemudian indikatornya ada 3 tadi. Kemudian kami juga mencoba model 2 tanpa unemployment dan inflasi, model 3 tanpa self-employment dan inflasi, model 4-nya tanpa government, self-employment dan inflasi, kemudian model 5. Dari kelima model ini semuanya sudah memenuhi uji kebaikan model RMCA dan CFI. Interpretasi dari model mimik di sini dari kelima model menunjukkan bahwa beban pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap besaran shadow ekonomi di Indonesia. Terdapat indikasi kuat bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah mendorong peningkatan aktivitas shadow ekonomi. Kemudian adanya regulasi pemerintah dan sistem otonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap besaran shadow ekonomi di Indonesia. Sistem regulasi yang efektif dapat menghindarkan masyarakat ke dalam tindakan yang menjurus pada aktivitas shadow ekonomi. Kerja wira swasta memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap shadow ekonomi di Indonesia. Aktivitas wirausaha yang didominasi oleh pelaku UMKM memiliki potensi dalam membuka lapangan kerja di masyarakat. Kemudian keterbukaan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap besarnya shadow ekonomi. Semakin intens aktivitas perdagangan akan membuka kesempatan besar bagi pekerja untuk mendapatkan pekerjaan di ekonomi formal. Berikut dihasilkan hasil estimasi yang kita breakdown menjadi kawasan Indonesia Barat, kawasan Timur, dan secara nasional. Secara temporal, tren dari shadow ekonomi secara nasional mengalami penurunan hingga tahun 2017. Setelahnya mengalami stagnasi dan mulai memuncak kembali di tahun 2020 dan 2021. Kemudian di sini terlihat bahwa nilai rata-rata besaran shadow ekonomi di 34 provinsi Indonesia, di mana 3 provinsi terbesar adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Ketiga provinsi ini dicirikan oleh nilai rataan tertinggi dari share realisasi pajak terhadap pendapatan asli daerah yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, dengan total share pajak terhadap pendapatan asli daerah selalu berada di interval 45-60%, sehingga dapatkan hasil estimasi di 3 provinsi ini yang terbesar. Kesimpulan yang bisa disampaikan dari hasil studi ini terlihat bahwa rata-rata nilai shadow ekonomi di tiap provinsi pada tahun 2015 sampai 2021 memiliki sebaran yang bervariasi dengan nilai berada di interval 4,73% sampai 42,6% dari total PDRB saat ini. Beban pajak, regulasi pemerintah, sistem otonomi daerah, wirausaha, dan keterbukaan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap shadow ekonomi di provinsi di Indonesia selama periode penelitian. Beban pajak menjadi faktor utama dapat meningkatkan nilai shadow ekonomi. Saran yang bisa disampaikan adalah penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya kebijakan yang mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak, regulasi, dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Diharapkan dengan adanya penerapan regulasi yang baik, maka dapat mengurangi potensi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan shadow ekonomi sendiri. Kemudian terlihat bahwa dari tiap provinsi tadi, nilai shadow ekonomi yang tinggi perlu memberikan perhatian lebih pada nilai beban pajak yang diterapkan, yaitu 3 provinsi yang dihasilkan tadi, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menggunakan variabel maupun pendekatan lain dalam mengidentifikasi penyebab maupun indikator shadow ekonomi, sehingga dapat dilakukan perbandingan antar model dalam melakukan estimasi nilai shadow ekonomi. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Fitri ya atas presentasinya. Waktunya juga on time. Jadi kita langsung saja, kita ada waktu sekitar 36 menit. Tapi mungkin 6 menit atau 25 menit saya pakai buat nutup. Jadi Prof Jaka punya waktu 30 menit, Prof. Dan ini mungkin pertanyaannya langsung aja ke setiap
presenter, nanti mereka memberikan respon gitu, Prof. Jadi kita bisa Iya. dengar semuanya sekaligus. Terima kasih Oke, Pak Prof. Vicky. Mudah-mudahan bisa didengar ini. Ya, silakan, Prof. Silakan. Ya. Siap, Terima kasih siap. Pak. Kedengaran. Iya. Terima kasih Pak Kiki dan Bapak Ibu sekalian. Saya kira saya langsung saja, ini waktu kita sangat terbatas. Kita harus gunakan jurus proklamasi ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang pertama secara umum saya kira semua paper ini sudah sangat bagus ya. Semuanya bagus dalam hal struktur. Struktur sudah sangat baik. Dan yang kedua terkait dengan kontribusi keilmuan, ya scientific kontribusinya sudah nampak semua, ya. Dan sehingga yang ketiga keempat-empatnya saya kira eligible ya untuk disubmit di Jurnal Ekonomi Indonesia. Nah, oleh karena itu mungkin dari saya tidak terlalu banyak akan membahas terkait substansi ya, tapi lebih kepada bagaimana kita sama-sama nanti di masing paper itu bisa melakukan satu revisi kecil lah mungkin ya terkait dengan supaya lebih sesuai dengan Jurnal Ekonomi Indonesia. Jadi mohon izin yang pertama Bu Made tadi terkait dengan judul ya Investigating Inflation Dynamic in Indonesia ini. Ya sekali lagi saya sangat mengapresiasi dan saya juga belajar dari paper ini. Yang pertama statement terkait dengan kontribusi yang disampaikan di akhir introduction ini yang saya kira sudah sangat pas tepat ya terkait dengan ini mungkin yang mungkin sebagai pertimbangan di scientific contribution ini ada tambahan rujukan mungkin ya supaya nampak kontribusinya nanti walaupun ini sudah ada satu ya Aginta 2023. Kemudian juga di struktur artikel ini masih menuliskan literatur review sebagai subbab tersendiri ya. Dalam GEE ini dari introduction langsung ke method. Jadi literatur review itu menjadi satu sebagai bagian dari di introduction ya literatur review. Nah, ini saya kira ini sederhana saja untuk membuat satu revisi. Nah, kemudian terkait dengan substansi ini tidak seperti tadi, saya tidak banyak memberikan komentar karena terus terang ini sudah sangat bagus bagi saya khususnya terkait dengan metodologi misalkan ya, metodologinya sudah lengkap, sudah ditunjukkan bagaimana metode dibentuk, disusun, diadopsi, data juga sudah lengkap ya, sumber dan sebagainya. Nah, mungkin terkait dengan result ini ada beberapa hal mungkin ya, misalkan di gambar 3 ini keterangan-keterangannya masih terlalu kecil ya, sehingga nanti editor atau reviewer atau pembaca kurang bisa banyak mendapatkan informasi ya terkait dengan maksud dari gambar ini si gambar 3. Yang lain saya kira juga ada beberapa yang perlu dicek saja lah kira-kira supaya readability-nya itu clear ya bagi editor, bagi reviewer gitu ya, termasuk ini tracing polygon di gambar 7. Nah, ini maksudnya apa? Sebenarnya ketika ada pulau Indonesia, kemudian ada warna abu-abu dan sedikit warna yang gelap ini apa maksud dari gambar ini? Nah, ini saya kira supaya lebih jelas sebagai ilustrasi di dalam paper ini. Kemudian yang lain saya kira terkait dengan yang terakhir ini, saya kira hanya 3 atau 4 komen saja. Nanti kalau Bu Made memberikan komen singkat silahkan ya. Nah, ini terkait mungkin ini lebih pada usulan saja ya, rekomendasi untuk melakukan discussing ya, discussing dari hasil hasil temuan ya. Sekalipun ada 1, 2 ini sedikit sekali rujukan-rujukan yang dipakai di dalam discussion. Kalau finding temuan memang sudah bagus, misal kita bisa menyimpulkan bahwa Sumatera itu ternyata satu pulau yang vulnerable, most vulnerable, tapi juga paling memberikan support kepada inflasi di pulau lain. Nah, ini saya kira temuan yang sangat bagus. Nah, itu perlu dieksplor dan yang kemudian bagaimana kita melakukan discuss-nya itu dengan
mengcompare rujukan-rujukan yang sudah dijanjikan di dalam scientific contribution di depan tadi kepada siapa, Agita tadi misalkan, itu malah belum dirujuk ya pembuktian. Itu saya kira Pak Kiki, kalau Bu Made mau memberikan komentar singkat silahkan. Baik, Pak Prof, saya pikir ini Ya, masukannya sangat bagus. Ya, ya. ya, saya langsung. Ya, jadi saya pikir masukannya sangat bagus. Kami akan coba nanti elaborasi lagi bersama tim kami. Terima kasih banyak, Pak Prof. Masukannya akan kami coba elaborasi. Saya sudah catat semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak Prof. Kiki. Sama-sama. Terima kasih. Kemudian yang kedua langsung Pak Kiki ya. Silakan, Prof. Ya, ini yang paper yang kedua juga tidak kalah bagusnya ini, hitting the bullseye and ini ya, termasuk terkait masih inflation targeting ini. Nah, ini juga sudah persis ya, artinya sudah hampir sama persis dengan struktur di JEI ya, dan juga pernyataan scientific contribution-nya sudah didukung dengan rujukan-rujukan yang sangat baik ya, dalam arti memenuhi 3 kriteria yang sering saya pahami. Dia memang itu relevansinya sangat tinggi, kemudian memang dari primer, dan yang ketiga ini sangat baru, rujukan yang akan diberi kontribusi itu tahun 2023. Nah ini semuanya, bahkan 2024 ini ada 2 paper luar biasa ini Pak tim yang ini Pak Fahri dan teman-teman ini di dalam menyusun paper ini. Nah, mungkin juga terkait dengan metodologi ini sudah saya tidak memberikan komentar banyak ya, sudah bagus ya di dalam ini terkait dengan threshold dan gap inflation ini ya. Nah, kemudian masuk ke ini hasil. Semua ilustrasi cukup clear dan banyak memberikan informasi-informasi yang faktual. Nah, mungkin satu pertimbangan saja yang tadi sebenarnya belum dibahas karena ini bicara masalah sumber terkait dengan penyebab tadi ya inflasi aktual itu bagaimana probabilitasnya dia keluar dari threshold dan juga besar kecilnya gap. Nah, dari hasil estimasi ini memang pandemik ya tadi yang dibahas, tetapi ada juga faktor ekspor ya, ekspor yang menunjukkan keterbukaan ekonomi kita. Ini juga menjadi satu faktor penting ya. Nah ini kan kita bisa mengatakan bahwa globalisasi, kemudian keterbukaan ekonomi atau international side ya, ini ternyata menjadi sumber bagi terciptanya inflation gap. Ya, keluarnya atau terlanggarnya threshold inflation di daerah-daerah itu. Nah, ini kita berarti tidak bisa menyalahkan domestik ya, agregat demand saja ini. Nah, ini saya kira satu faktor yang mungkin bisa dieksplor ya sedikit. Nah, sama juga terkait dengan tadi saya sampaikan sudah sangat bagus ketika menyampaikan kontribusinya ini dari paper mana. Tetapi ini belum dikembalikan lagi di dalam discussion ya. Jadi ketika melakukan discussion belum di-compare, belum dijustifikasi dengan tadi rujukan yang memang sudah di-cite di introduction tadi ya. Nah, ini saya kira mungkin bisa ditambahkan sedikit sajalah saya kira di dalam discussion ini. Singkat saja Pak Kiki dan Pak Fahri dari saya. Ya, silakan Mas. Oke, baik, terima kasih. Fahri, kalau ada. Iya, baik. Terima kasih atas saran dan rekomendasinya yang luar biasa, Prof. Nanti akan saya tambahkan terutama mengenai rujukan yang saya taruh di introduction, tapi tidak saya compare pada discussion. Saya juga baru teringat kenapa saya tidak melakukannya. Ya, terima kasih, Prof. atas sarannya. Akan saya perbaiki beserta dengan penulis Bapak Zeki juga, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, sama-sama. Ya, selamat. Kita lanjut Pak Kiki ini ya. Bergeser selanjutnya Prof ke presenter. Siap. Paper ketiga, Prof. Yang ketiga ini terkait dengan innovation ya,
terkait dengan Central Bank, mohon maaf, Central Bank Transparency, ya Green Innovation. Nah, ini yang pertama, saya juga mengapresiasi isu atau ide ini sangat bagus ya, terkait dengan green economy, saya kira green economics. Kemudian, nah ini mungkin perlu ditambahkan sebagaimana 2 paper sebelumnya ya, di introduction belum ada, saya belum menemukan terkait secara eksplisit apa kontribusi temuan ini sebenarnya. Tapi kalau terkait dengan literatur juga kan sudah bagus, dan ini rata-rata juga di tahun-tahun 2023, 2022, jadi sangat baru nih Pak Kiki. Jadi tim ini juga sudah mengeksplorasinya. Kemudian to the point, sebenarnya hasil temuan nanti akan dikontribusikan ke siapa di isu apa. Nah, terkait dengan metode penelitian, ini mungkin perlu penjelasan dari model yang dipilih atau model yang digunakan, dan mungkin juga perlu dicek di dalam menuliskan model di halaman dalam paper itu ada di sayangnya di lembar atau halaman ke-9 ya, ada persamaan 32 gitu. Padahal di dalam persamaan itu 23 ya. Jadi ini mungkin kesalahan typo saja. Tapi saya kira perlu dicek. Nah, perlu penjelasan yang lebih mungkin lebih detail ya, ketika ada rujukan Spirometros 2023 dengan memberikan model yang lebih luas ya. Di situ memasukkan CO2, memasukkan ekspor juga, tetapi di dalam analisis ini tidak memasukkan variabel-variabel itu karena hanya 3 saja yang digunakan ya, khusus pada monetar variables. Broad money, suku bunga real, dan transparansi central bank. Nah, saya kira ini perlu penjelasan yang lebih lebih jelas gini, mengapa kemudian hanya 3 ini. Ini yang untuk membatasi ya, analisis ini. Nah, yang kedua, dalam jangka panjang, model jangka panjang di tabel 2, ini semuanya kita lihat secara konvensional tes statistik memang tidak signifikan ya semuanya kalau kita menggunakan bahkan maksimal 10%. Nah, ini saya kira perlu consider ya lagi apakah model AFDL yang digunakan ini perlu ditinjau lagi terkait dengan estimasinya ya. Walaupun di dalam jangka pendek itu juga sudah menunjukkan variabel-variabel yang dominan signifikan ya untuk ketiga-tiganya ya, baik interest rate, kemudian broad money maupun transparansi. Tapi semuanya memang dia dalam bentuk lag ya. Nah, ini berarti menekankan perlunya penjelasan bahwa aspek tadi inovasi itu memang memerlukan lag ya, memerlukan waktu yang relatif panjang. Setidaknya ya 1 tahun lebih gitu ya. Nah, yang berikutnya, saya kira yang terakhir, ini sama juga, selalu saya memberikan rekomendasi untuk melakukan discussing ya, discussion yang lebih intens dan kembalikan kepada rujukan-rujukan yang memang sudah di cite di literatur review yang sebagai bagian introduction ya. Nah, ini sehingga akan memberikan satu tambahan informasi bahwa temuan kita memang menjadi bagian ya dari perkembangan keilmuan temuan-temuan yang terkini. Nah, sehingga editor, reviewer, dan pembaca nanti akan memiliki informasi yang lengkap terkait dengan pola perkembangan terkait dengan inovasi policy ini ya. Nah, saya kira itu komentar saya, dan sekali lagi saya mengapresiasi ini tim dari Pak Birul dan Pak Aulia dan Bu Selvi yang presentasi tadi. Gitu Pak Kiki. Terima kasih Prof. Jaka. Terima kasih Prof. Silakan Bu Selvi. Ya. Terima kasih Prof. Jaka atas revisinya. Kami sudah melakukan revisi, mencatat berbagai revisi yang sudah di highlight tadi. Sekali lagi terima kasih, akan kami perbaiki. Terima kasih Pak Kiki juga. Oke, baik. Silakan. Nah, ini last but not least, Prof. Ini lanjut terakhir Pak Shadow Kiki, economy. ini ya estimasi shadow ini ekonomi ya. Ini saya kira juga isu yang sangat menarik, dan ini menjadi bagian dari kehidupan kita ya, dan ini memang perlu dieksplorasi. Jadi selamat dan
Bu Fitri yang dengan tim dengan Pak Rais ya dari Politeknik Statistik ini dari Politeknik Statistika STIS ya setelah tinggi ilmu statistik ini luar biasa terkait dengan shadow ekonomi ini. Ini sebenarnya tidak banyak ya Pak Kiki ekonomi-ekonomi yang concern di sini. Jadi Ya. ini saya kira satu hal yang cukup baik ya. Saya secara teknikal saja mungkin Bu Fitri dan tim perlu mengecek lagi penulisan-penulisan rujukan yang ini teknis saja, ini saya kira di Mendeley-nya perlu dicek karena masih beberapa rujukan terikut cara menulisnya yang nama-nama penulisannya menjadi terlalu panjang ya. Itu yang saya kira ini teknis saja di dalam rujukan, juga di dalam daftar pustaka. Kemudian yang kedua, saya memberikan juga ini kehati-hatian ketika penulis itu mengcopy paste satu material ilustrasi gambar dari sumber lain, dari karya lain. Karena mohon maaf ini dalam klasifikasi ethical itu mozaik ya, mozaik plagiarism. Karena di halaman ke-3 itu ada gambar dari ISTAT ya, Italian National Institute of Statistics. Nah, itu ada flowchart yang sekalipun itu dimuat oleh OECD. Tapi ketika kita menganggap itu satu hal material yang penting, itu memang penting, bagus dan menarik bagi kita. Tetapi dalam hal tata tulis, memindah satu material itu harus ada proses ya, harus ada sekalipun dia open access ya. Ini saya kira perlu hati-hati karena kita menuliskan itu di bagian introduction, di bagian literatur review. Itu akan berbeda kalau kita menuliskannya di dalam result yang kita kaji. Ya, itu dia menjadi bahan atau material itu lah. Tapi ketika kita merujuk, nah itu saya kira lebih baik diceritakan saja, dirujuk di site, karena ketika kita merujuk sebenarnya cukup merujuk apa sih maksudnya itu ya. Nah, saya kira itu supaya kita tidak terjebak nanti di dalam terkena nanti di dalam ini kita mengcopy paste dari sumber lain sekalipun kita tuliskan sumbernya. Saya kira ini tadi ya sebaiknya dihindari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan komentar untuk ini sama juga dengan yang lain isu ataupun maksud ini penelitiannya sudah bagus ya, sudah clear. Tetapi memang perlu dinyatakan ya kontribusi. Ya, ini belum metode penelitiannya. Kontribusinya apa sebenarnya? Kita berkontribusi pada isu ini dan melengkapi rujukan-rujukan yang mana gitu. Itu yang perlu diekspresikan dan itu memang sebaiknya rujukan-rujukan yang baru ya. Sehingga memang kita akan terbukti bahwa temuan kita menjadi bagian dari proses dari perkembangan temuan-temuan keilmuan dalam shadow economy issues ini. Nah, itu nanti akan kita lihat bagaimana bedanya di result nanti temuan kita dengan mereka-mereka. Nah, perbedaan itulah yang akan melengkapi taksonomi ilmu di dalam shadow economy, yang akan melengkapi perkembangan-perkembangan temuan penelitian. Nah, itu ini yang belum dituliskan. Tapi saya kira ini cukup simpel saja tim penulis untuk menambahkan ini. Terkait dengan ini saya kira bentuk model saya kira sudah bagus, mungkin sudah ada penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan. Hanya mungkin di dalam gambar 2 itu ada gambar sepertinya di bawahnya belum ada penjelasan terkait variabel-variabel atau simbol-simbol yang digunakan di situ ya. Saya kira mungkin lebih detail ya. Kemudian ini ada terkait dengan gambar 3, saya kira ini ya perlu dicek ulang tentang arah panah ini ya, arah panah shadow economy ini kalau memang sudah betul ya, saya kira tidak masalah, tapi ini ada arah dari variabel ke shadow economy ke official economy, ketimpangan dan partisipasi angkatan kerja. Berarti seakan-akan kita juga akan melihat dampak dari shadow economy itu terhadap ketimpangan dan angkatan kerja ya. Berarti ada 2 tahapan gitu ya. Nah, 2 tahapan analisis dari ini. Nah, ini saya kira
eh, apa kalau 2 tahapan itu berarti terkait dengan ketimpangan atau tadi ini juga perlu di angkatan kerja tadi inequality ya, ini juga perlu diperjelas ya. Ini dari hasil dan analisis ya, sebenarnya sudah ada memang tabel dari masing-masing variabel ini, tapi mungkin perlu ditegaskan sekali lagi supaya hasil pembahasan ini secara substansi memang sesuai dengan desain analisis yang sudah digambarkan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi saya memberikan kembali consider untuk merujuk ya beberapa rujukan di dalam discussion, sehingga memang ini bagian ini kita sebut discussion ya, discussing ya, bukan reporting gitu. Kadang kita masih banyak sekali kita menuliskan itu reporting, mereportkan apa yang kita temukan, kita tulis gitu, tetapi belum mendiskus gitu secara baik. Nah, tujuan diskus tadi memang untuk menjustifikasi bahwa memang teman kita itu memberi alternatif, memberi tambahan, memberi perbedaan dari apa yang sudah. Nah, sehingga kalau berbeda ada alternatif, nah itulah bukti bahwa ilmu berkembang. Ya, berkembang karena alasan lokasi kita di Indonesia, berkembang karena alasan durasi waktu yang data kita pakai, alasan karena berkembang karena kita pilih satu model yang berbeda, desain analisis yang berbeda. Nah, itu adalah alasan-alasan yang memberikan apa ya pengkayaan ya pengembangan ilmu. Nah, itulah sebenarnya yang diingini oleh jurnal ya secara umum, dan jurnal ekonomi Indonesia menjadi bagian dari ini yang mudah-mudahan semakin lama kita berkontribusi di dalam pengembangan jurnal ekonomi Indonesia milik ISEI ini saya kira. Begitu Pak Kiki, mohon maaf ini untuk yang terakhir, monggo kalau ada komentar dari Bu Fitri ya. Baik, terima kasih Pak Kiki, Prof. Jaka. Masya Allah, masukannya sangat dalam sekali ya Prof, dan detail gitu. Untuk yang terkait poin 2 tadi Prof, sebenarnya terima kasih banyak ya Prof. Kami juga mengalami itu Prof, kalau gambar itu kita langsung copy paste ke kita menyebutkan sumbernya. Nggak tahu pengalaman kemarin saya submit ke jurnal internasional itu juga diminta lagi sama editornya meminta surat izin ke penulisnya begitu. Dan itu baru kita alami gitu, kok begitu ya, padahal kita udah menyebutkan sumbernya itu memang nggak boleh ya Prof? Nggak boleh, itu mozaik plagiarisme namanya. Ya mungkin istilahnya. Karena kita emang awam banget ya. Jadi harus diganti dengan narasi aja ya Prof? Iya, narasi saja cukup ya. Narasi saja. Baik Prof. Ini masukannya selain itu juga banyak sekali ya Prof. Nanti terkait gambar, kemudian juga arah panah nanti akan kami cek kembali, kemudian rujukan-rujukan. Mungkin analisis kami belum dalam, hanya tadi Prof. Jaka menyebutkan reporting ya. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa sih Prof. Pelajaran juga buat kami gitu. Sangat-sangat banyak sekali insight yang diberikan oleh Prof. Jaka. Terima kasih banyak Prof. Jaka dan Pak Kiki. Nanti akan kami perbaiki kembali paper kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya buat saya menutup. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak Prof. Jaka. Jadi mungkin buat Bapak Ibu yang belum tahu, Prof. Jaka ini sangat berpengaruh dalam dunia akreditasi. Nah, jadi tadi pertanyaannya itu kalau diikuti itu tidak hanya membantu penulis, tapi juga akan mempublish ya. Kita akan mereview lagi untuk sesuai dengan standar JI, dan ini 20 paper terbaik. Kita mengucapkan selamat ya kepada 20 paper terbaik ini, dan berarti kalau semuanya lancar, paper Anda bisa diterbitkan di Jurnal Ekonomi Indonesia dan tahun depan. Jadi waktunya cukup cepat ya. Kalau sudah dicicil dari sekarang dari masukannya Prof. Jaka, nanti itu tidak akan terlalu banyak harusnya. Nah, saya perlu merimain untuk similarities yang sudah dicek oleh tim ISEI, tim JI ISEI, tolong dilihat bahwa similarities maksimal 20%. Nah, itu similarities-nya harusnya sudah diterima oleh author semua ya. Kemudian juga tadi standar-standar yang tadi diingatkan oleh Prof. Jaka,
Untuk yang apa namanya novelty ya, kebaruan di dalam apa namanya review kita di J ya, penulisan format dan seterusnya. Saya mungkin sebelum menutup karena papernya menarik, saya mungkin ada komen-komen kecil aja ya, mungkin setiap kelompok ya. Ini buat nambahin dari masukan Prof. Jaka yang sudah sangat detail. Untuk paper 1, saya tuh penasaran kenapa membicarakan Phillips Curve tapi tidak membicarakan open unemployment. Karena Phillips Curve itu adalah hubungan open unemployment dengan inflation rate. Kalau inflation rate dengan growth kan output gap. Jadi tadinya dilihat output gap. Nah, saya tuh penenggak waktu ya. Jadi di papernya itu kenapa tidak menyinggung soal open unemployment. Jadi apakah cukup memang melihat dari inflation rate dan growth itu sudah menggambarkan sisi hubungan open unemployment dan growth ya, atau yang kita kenal dengan OKUNSU. Itu untuk kelompok saya ya, Pak Fikri. Saya itu penasaran itu inflation targeting itu target inflasi nasional yang digunakan atau yang estimate dari setiap provinsi. Misalnya katakanlah 3% dan daerah itu 5%, kan dia above. Atau 5% itu karena share-nya kecil, pengaruhnya terhadap inflasi itu sebenarnya tidak terlalu besar, dia punya potensialnya gitu. Jadi bukan harus di bawah 3%, tapi dia bisa di bawah 6% karena potensialnya itu 6%. Saya tuh nggak gitu apa namanya clear tadi ya. Jadi apakah itu potensial yang threshold tadi disebut itu kepada nasional atau kepada potensialnya dia? Ya, itu kemudian grup 3 transparansi itu saya penasaran sekali mungkin bagaimana central bank transparansi itu bisa meningkatkan apa preferensi central bank transparansi membuat apa namanya green ekonomi gitu kayaknya ya, green innovation itu bisa dapat suku bunga lebih rendah. Itu saya penasaran dengan referensinya gitu, bahwa yang berpengaruh itu adalah transparansi. Kemudian untuk grup 4 shadow economy ini juga menarik ya. Barangkali saya pikir papernya perlu di stated clearly. Kan awal 2024 World Bank itu mengeluarkan report di Indonesia itu ada 60% orang Indonesia yang bekerja full time. Jadi kalau 60%, sementara formal activities itu 40%, berarti ya secara kasar aja ada 20% orang yang bekerja full time tapi tidak dikategorikan formal. Nah ini menarik. Apakah ini yang disebut dengan underground? Itu kalau memang iya berarti ada sekitar 10% dari 150 juta pekerja aktif, berarti sekitar dia full time tapi dia tidak dikategorikan formal. Apakah ini yang disebut dengan underground? Karena underground kan ada dua ya, ada legal dan ilegal. Kalau dia kategori underground legal, jadi dia tidak tercatat, dia tercatat di non formal tapi dia harusnya formal, itu berarti potensi pajak di Indonesia itu harusnya bisa 1,5 kali lipat gitu. Nah, ini tadi kan di awal disinggung bahwa underground economy ini salah satu kontribusinya pada penerimaan pajak ya. Jadi mungkin bisa dielaborate apakah estimasi dari model berapa dari yang shadow economy ini yang ada di underground, dan kalau begitu itu kan berarti dia bisa ditarik ke ground bahwa di kewajiban untuk membayar itu betul dan terkonfirmasi di
di modelnya bahwa Indonesia punya potensi tax base-nya sebetulnya lebih besar daripada yang saat ini ada. Saya kira itu aja yang secara umum bisa saya berikan. Mungkin nanti para penulis bisa mempertimbangkan, karena nanti kan setelah ini juga akan masuk proses review di jurnal sebelum publish di jurnalnya. Terima kasih. Nggak usah dikomen, Iya. dicatat saja. Nanti kita akan ketemu secara ini dari komentar di jurnal ya. Kan reviewernya ya kita juga. Jadi ada Pak Prof Jaka, ada saya dan Oke. Sedikit ini perlu disampaikan Pak Kiki. Silakan, Ini Prof. sedikit aja ini karena di dalam panduan ini disebutkan Ya. yang untuk discussion ini. Silakan, Prof. Silakan. Intinya bagi tadi paper tadi bisa direvisi, disubmit ya. Kalau publish nanti ada kontra prestasi ya 5 juta ini ya Pak Kiki ini yang yang perlu disampaikan. Ini ada di panduan di guideline. Nah, monggo silahkan, mudah-mudahan papernya bisa direvisi dan resubmit ke JEI. Terima kasih begitu Pak Kiki. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat. Terima kasih. Ya, sekali lagi selamat 20 paper terbaik, Anda termasuk di dalamnya, dan selamat atas pencapaiannya. Mungkin kita selesai atau mungkin close statement deh setiap grup. Mungkin 1 menit, ini pas nih, masih 5 menit. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya di paper kami terpilih. Terima kasih juga masukannya sangat berarti untuk kami untuk memperbaiki paper kami sehingga layak nanti dimuat di jurnal. Mungkin itu saja. Salam dari tim kami yang lain karena memang diizinkan 1 orang, padahal sebenarnya kami ingin semua hadir menyaksikan ini. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof Jaka, Pak Kiki. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Mas Fikri. Baik, saya juga beserta anggota saya juga Bapak Muhammad Zaki Yasin juga mengucapkan banyak terima kasih atas ISEI dan juga Bapak Kiki juga Prof Jaka atas kesempatannya sehingga kami dapat mempresentasikan hasil penelitian kami. Sebenarnya juga jika bisa awalnya juga Bapak Zaki ingin mempresentasikan paper juga, tetapi hanya karena 1 orang akhirnya. Karena Bapak Zaki sedang kuliah di Scotland, jadi akhirnya saya yang presentasi. Tapi gitu saja. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Fikri. Ya, silakan Mbak Selvi. Sekali lagi terima kasih kepada ISE karena telah melaksanakan acara call for paper tahun 2024 ini, utamanya pada reviewer Prof Jaka dan juga Pak Kiki. Terima kasih banyak atas masukannya. Nanti akan kami coba revisi. Kami sudah mencatat keseluruhannya. Insya Allah akan kami rubah agar layak untuk diterbitkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Salam buat author yang lain. Silakan Bu Fitri. Baik, sama dengan Bapak Ibu yang lain, saya mengucapkan terima kasih sekali Pak Kiki dan Prof Jaka atas kesempatan yang diberikan. Paper kami masih banyak kekurangan, atas review yang disampaikan sangat detail sekali dan mendalam. Kami juga banyak mendapatkan manfaat dan pelajaran dari pertemuan kita hari ini. Nanti akan kami coba revisi dan submit kembali di ISE dan mudah-mudahan layak untuk terbit di JEI. Terima kasih banyak Prof dan Pak Kiki. Ya, terima kasih. Juga mohon doanya, jadi mudah-mudahan akan naik kelas lagi cintanya. Berkat paper-paper yang bagus ini. Ya, Prof Jaka ya. Iya, betul Pak. Makin jaya. Baik, terima kasih banyak semua presenter. Maaf kalau bila ada salah-salah kata dari saya dan Prof Jaka. Sama-sama. Mudah-mudahan papernya lancar. Mohon maaf. Ya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat untuk semua. Mohon izin Pak Kiki. Mohon izin ya, Prof. Saya mau izin juga, Prof.